Ya, Anda kembali di 8-11 Show. Ini sudah hari Jumat, Sumi. Sudah merencanakan sesuatu untuk akhir pekan besok? Mungkin cari makan, mungkin nonton, mungkin belanja. Wah, semua saya mau. Ya. Tiga-tiganya ya dilakukan di akhir pekan. Karena betul sekali menyambut libur akhir pekan, kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan informasi seputar fashion, lifestyle, dan dessert. Kali ini ada informasi dari dunia fashion, yaitu tentang ajang tahunan Met Gala yang mewah di kota New York. Ada juga kreasi rancangan fashion karya desainer Didit Hedi Prasetyo. Ya, ada juga petualangan kaliber ke Raja Ampat. Dan juga tidak ketinggalan ada sajian khas dari Magnum yang akan disiapkan oleh Cathy Sharon dan juga aktor laga kebanggaan Indonesia Iko Uwais. Ya, kita langsung saja lihat informasinya. Dipersembahkan oleh Met the Costume Institute Gala atau disebut juga dengan Met Gala merupakan ajang fashion termewah yang setiap tahunnya selalu diadakan di The Metropolitan Museum of Art di kota New York. Ajang ini sangat istimewa karena tidak hanya melibatkan orang-orang fashion, tapi juga menghadirkan kalangan high society, seniman papan atas, bintang-bintang musik, dan film. Mereka yang diundang harus memiliki selera dan cara berpakaian yang fashionable di sepanjang karir. Dari sekian banyak petualangan kaliber dunia untuk lari dari kesibukan perkotaan adalah Kepulauan Raja Ampat di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, Indonesia. Tempat yang tadinya tersembunyi sekian lama ini akhirnya terkuak akibat satu persatu media-media traveler papan atas dunia mengulas tentang betapa surgawi dan fantastisnya Kepulauan Raja Ampat. Pada agenda Pekan Mode Adi Busana beberapa waktu lalu, sejumlah ide-ide fashion untuk menyambut musim gugur telah dihadirkan di atas catwalk di berbagai sudut kota Paris. Salah satu tawaran yang syik datang dari desainer Didit Hedi Prasetyo yang kali ini mempresentasikan kreasi terbarunya untuk Fall Winter 2014-2015 Couture Collection. Didit menghadirkan 25 set rancangan dengan tampilan yang elegan dalam siluet berlatar belakang sejarah fashion new look era tahun 50-an dan aura minimalisme tahun 90-an awal. Kita akan membuat Magnum Pain de Charleroi. Nah, kita mulai dengan roti ya, roti tawar, roti putih yang harus dipotong-potong ya, dan dipanggang. Dituangi maple syrup secukupnya, whipped creamnya dipakein di tengahnya. Kita bikin kayak semacam bunga dengan pisang di sekitarnya. Kemudian setelah pisang kita tambahkan stroberi di sekitarnya untuk membuat bunganya lebih cantik lagi. Kita akan pakai adalah Magnum Mini Chocolate Brownie dan Magnum Mini Classic. Oke, lalu es krimnya kita dip ke dalam chocolate sauce. Kemudian kita pakein choco balls. Ya. Lalu diberdiriin. Oke, sekarang kita lanjut dengan ice cream Magnum Mini Classic. Kita lakukan proses yang sama, tetapi kali ini dengan milk chocolate dan almond. Kita taburin chocolate sauce di atas strawberry, banana, dan juga toastnya. Dan untuk final touch, kita pakein daun mint untuk memberikan aksen segar. Voila, inilah dessert Magnum Pain de Charleroi. Good job, Iko. Terima kasih. Pemirsa, selain membuat dessert ice cream bersama Iko Uwais, masih banyak keserangan lainnya di Time for Magnum. Ada fashion, food, dan pleasure. Jadi jangan lupa saksikan Time for Magnum setiap hari Sabtu pukul 4 sore hanya di Metro TV. Don't miss it. dipersembahkan oleh jadi lapar tergoda gitu ya Sumi? Ya, biasanya kalau perempuan susah untuk menolak yang manis-manis Betul, biasanya. apalagi coklat. Baik, 8-11 Show akan kami lanjutkan setelah Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.
Indomie dan Magnum Black Espresso. Dua es krim berbeda untuk dua momen yang berbeda. Magnum for pleasure seekers. Be something that I never had. Could it be love? Dipersembahkan oleh Hello pleasure seekers and welcome to Time for Magnum, premium lifestyle for pleasure seekers. Di sini Anda bisa mendapatkan info terbaru mengenai food, fashion, and pleasures bersama saya Cathy Sharon. Untuk mengawali acara kita hari ini, kita akan melihat sebuah VT tentang the young and fabulous di The Met Gala New York. Here it is. Met the Costume Institute Gala atau disebut juga dengan Met Gala merupakan ajang fashion termewah yang setiap tahunnya selalu diadakan di The Metropolitan Museum of Art di kota New York. Ajang ini sangat istimewa karena tidak hanya melibatkan orang-orang fashion, tapi juga menghadirkan kalangan high society, seniman papan atas, bintang-bintang musik, dan film. Mereka yang diundang harus memiliki selera dan cara berpakaian yang fashionable di sepanjang karir. Nama-nama yang sudah dianggap fashionable adalah Beyoncé, Taylor Swift, Rihanna, Nicole Kidman, Lupita Nyong'o, dan Emma Stone. Karena ini ajang fashion, tentu hampir semua fashion designer papan atas hadir berderet-deret. Para model tenar, mulai dari Naomi Campbell hingga yang paling sohor saat ini, Cara Delevingne. Siapa yang telah mengontrol keberadaan Met Gala hingga begitu eksklusif dan selektif? Dia adalah Anna Wintour, pemimpin redaksi majalah Vogue Amerika yang telah menjadi ketua ajang Met Gala sejak tahun 1995. Met Gala sendiri adalah acara malam dana sebagai awal pembuka sebuah pameran beyond fashion yang rutin diadakan setiap tahun. Dana yang terkumpul selalu sangat fantastis, sehingga acara ini disebut sebagai acara amal paling eksklusif dan pengumpul dana terbesar di New York. Tahun 2014 ini mereka meraup dana $12 juta Amerika. Oke, tadi kita sudah melihat bagaimana Hollywood celebrities do their runway on the Met Gala New York City. Dan hari ini Cathy tidak akan sendirian, Cathy akan ditemani oleh seorang aktor yang melejit ya karena peran-perannya di film Fighting. Siapa dia? Inilah profilnya. Kalau belum sempat menonton film Merantau tahun 2009, tapi sudah sempat menyaksikan film The Raid tahun 2012 dan The Raid 2 tahun 2014, Anda sudah bisa menyimpulkan bahwa aktor Iko Uwais adalah seorang aktor laga yang bakal membanggakan dunia sinema Indonesia saat ini dan di masa depan. Iko sejak umur 10 tahun sudah mulai berkecimpung dalam seni bela diri di sebuah padepokan pencak silat 3 berantai milik pamannya sendiri. Pada suatu kali, seorang pembuat film bernama Gareth Evans mendokumentasikan seni bela diri pencak silat di padepokan 3 berantai. Di sini Gareth sangat terpesona dengan karisma dan bela diri kualitas bintang di dalam diri Iko Uwais. Oke, pleasure seekers, inilah Iko. Iko, apa kabar? Baik. Baik. Oke, Iko, bisa dibilang ya karir kamu kan sudah go internasional. Emang iya. Apakah itu emang targetnya dari awal? Emang pengen banget go internasional? Kalau target sih dari selama main film pertama dari Merantau, dari 1, dari 2 nggak ada target untuk ke sana. Nggak ada target
menang festival, untuk tayang di luar negeri ataupun di mana, yang penting udah audiens banyak yang nonton, apresiasi positif, respon bagus, itu udah cukup. Tapi ternyata sudah masuk ke dalam banyak banget festival-festival luar negeri ya. Ya, dan malah akhirnya booming sekali, apalagi dengan rate pertama. Dan pastinya seni bela diri Indonesia juga jadi terkenal juga kan di dunia internasional. Ya, intinya sih sebetulnya negara kita ada ciri khas. Jadi ada beberapa negara punya ciri khas masing-masing. Kita ada Cina, ada kungfunya, dan banyak memperkenalkan bela dirinya masing-masing, kayak Jackie Chan ada kungfu, ada Tunisia dari Thailand dia Muay Thai, ada Jet Li ada wushu-nya. Indonesia kita nggak punya figur seperti apa gitu. Jadi sekarang mudah-mudahan kalau kita memperkenalkan silat di situ, kita bikin koreo se-real mungkin, nggak ada efek-efek kamera, itu kita buat ya akhirnya bisa diterima oleh masyarakat. Dan memang di luar banyak orang udah lebih tahu tentang silat sebetulnya, malah lebih lebih banyak tahu orang sana daripada orang kita sebetulnya. Orang kita banyak tahu silat, cuma image pencak silat di Indonesia tidak begitu populer dengan bela diri yang lain. Packagingnya mungkin orang agak sedikit salah pengertian untuk memperkenalkan pencak silat. Keren banget, tapi saya yakin pasti pleasure seekers juga setuju dan pasti ngefans juga seperti saya. Alright, anyways, yang pasti nggak hanya Iko saja yang juga harum ya di dunia internasional, tetapi juga ada anak muda lainnya yang Indonesia yang juga karirnya sangat brilian. Siapakah sosoknya? Inilah dia. Pada agenda Pekan Mode Adi Busana beberapa waktu lalu, sejumlah ide-ide fashion untuk menyambut musim gugur telah dihadirkan di atas catwalk di berbagai sudut kota Paris. Salah satu tawaran yang syik datang dari desainer Didit Hedi Prasetyo yang kali ini mempresentasikan kreasi terbarunya untuk Fall Winter 2014-2015 Couture Collection. Didit menghadirkan 25 set rancangan dengan tampilan yang elegan dalam siluet berlatar belakang sejarah fashion new look era tahun 50-an dan aura minimalisme tahun 90-an awal. Masing-masing gaun terlihat super rapi dengan presisi perbandingan proporsi volume yang enak dilihat mata. Pria kelahiran tahun 1984 ini turut memberikan esensi jiwa muda dan energik pada rancangannya. Misalnya pemilihan sejumlah jaket-jaket oversize yang nyaman, kemudian usaha mendekonstruksi bustier menjadi asimetris. Didit juga menyisipkan unsur puitis secara tersembunyi. Dengan samar ia membubuhkan gambar siluet burung-burung yang berterbangan, kemudian bustier yang asimetri pada gaun new look ala Didit jika diperhatikan adalah gambaran dari pegunungan yang sering ditemukan pada pelajaran menggambar anak-anak. Excellent! Didit berhasil membaurkan ide-idenya ini tanpa merusak citra elegan dari setiap rancangan. Pada bagian final presentasinya, Didit memperdengarkan musik yang berasal dari tanah Batak, Sumatera Utara. Bravo buat Didit Hedi Prasetyo. Keren banget ya Iko, kita jadi makin bangga jadi orang Indonesia. Ya, ternyata banyak orang Indonesia yang punya prestasi di luar, tidak hanya di negara sendiri tapi di luar negara. Betul sekali. Oke, pleasure seekers, jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita akan balik lagi bersama dengan informasi yang keren-keren. Tetapi Iko dan saya juga akan membuat menu dessert Magnum Pain de Charleroi. Don't go anywhere. Dipersembahkan oleh baru Magnum Pink Pomade dan Magnum Black Espresso. Dua es krim berbeda untuk dua momen yang berbeda.
for pleasure seekers. Baru Magnum Pink Pomade dan Magnum Black Espresso. Dua es krim untuk momen yang berbeda. Magnum for pleasure seekers. Baru Magnum Pink Pomade dan Magnum Black Espresso. Dua es krim berbeda untuk dua momen yang berbeda. Magnum for pleasure seekers. Baru Magnum Pink Pomade dan Magnum Black Espresso. Dua es krim untuk momen yang berbeda. Magnum for pleasure seekers. Baru Magnum Pink Pomade dan Magnum Black Espresso. Dua es krim berbeda untuk dua momen yang berbeda. Magnum for pleasure seekers. Baru Magnum Pink Pomade dan Magnum Black Espresso. Dua es krim untuk momen yang berbeda. Magnum for pleasure seekers. Baru Magnum Pink Pomade dan Magnum Black Espresso. Dua es krim berbeda untuk dua momen yang berbeda. Magnum for pleasure seekers. Baru Magnum Pink Pomade dan Magnum Black Espresso. Dua es krim untuk momen yang berbeda. Magnum for pleasure seekers. Could it be love? Dipersembahkan oleh Back on time for Magnum. Nah, pleasure seekers ternyata nggak hanya anak muda Indonesia yang terkenal di dunia internasional, tetapi juga destinasi wisata di Indonesia, ya nggak? Ya, betul. Yang tempatnya masih jernih, alami, bersih banget. Lautannya indah sekali. Raja Ampat. Betul sekali. Kita akan melihat VT-nya tentang Raja Ampat. Here it is. Dari sekian banyak petualangan kaliber dunia untuk lari dari kesibukan perkotaan adalah Kepulauan Raja Ampat di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, Indonesia. Tempat yang tadinya tersembunyi sekian lama ini akhirnya terkuak akibat satu persatu media-media traveler papan atas dunia mengulas tentang betapa surgawi dan fantastisnya Kepulauan Raja Ampat. Bagai sepotong surga yang menyembul di bumi. Lautnya sangat bening, membebaskan sinar matahari menghujam ke dasarnya. Ribuan ikan warna-warni dan terumbu karang bagai sapuan lukisan mahakarya. Sejumlah 610 pulau bersisian dan saling berhadapan, bagai hamparan zamrud dalam wilayah seluas 46.108 km persegi. Berpetualang ke Raja Ampat harus dimulai dari kota Sorong, kota tambang minyak yang sudah terkenal sejak zaman penjajahan Belanda. Dari Sorong, wisatawan harus melakukan perjalanan laut selama 2 jam menuju pelabuhan Waisai. Dengan kapal kecil mengunjungi pulau-pulau yang indah dalam naungan Conservation International Indonesia, menyelam di Waiwo dan Misol, mengunjungi desda wisata Sawingrai, dan sebuah gugusan pulau kecil bernama Pianemo.
Mulai dari menyelam di sekitar Pulau Pef sampai mendaki puncak perbukitan, tentu ada hal yang sangat menggoda untuk dilakukan. Apalagi kalau bukan untuk fotografi. Pleasure seekers punya skill profesional atau amatir? Raja Ampat adalah objek yang tak akan habis-habis untuk difoto. Keren banget ya. Kira-kira Iko tertarik nggak? Atau mungkin sudah pernah ke sana? Belum pernah. Buat diving keren itu. Iya ya, tapi jauh sekali perjalanannya. Jauh banget. Oke, nah sekarang kita ada sebuah VT tentang first anniversary brand clothing Uniqlo. Oke. Mungkin sangat cocok ya untuk dipakai traveling. Itu, iya, lebih casual ya. Oke, inilah dia. Label fashion yang membanjiri Jakarta tidak hanya berasal dari Eropa dan Amerika. Namun sejumlah label fashion dari Jepang sudah hadir dan memiliki peminat tersendiri, terutama di kalangan anak muda. Salah satu label Jepang tersebut adalah Uniqlo, yang tahun ini baru saja merayakan 1 tahun keberadaannya di kota Jakarta. Malam perayaan berlangsung di Foundry 8 di kawasan Sudirman Center Business District dengan judul acara First Anniversary Thank You Campaign. Malam itu pihak penyelenggara menghadirkan DJ Ellie Rose, seorang DJ berdarah campuran Jepang dan Inggris yang berbasis di Tokyo, yang juga ambassador untuk label Uniqlo. Uniqlo telah berdiri di Jepang sejak tahun 1949. Saat ini telah memiliki 1.300 toko di 16 kota di dunia, di negara-negara seperti Australia, Tiongkok, Prancis, Jerman, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Filipina, Rusia, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Inggris, dan Amerika Serikat, dan tentunya Jepang sendiri. Satu hal yang membuat banyak anak muda menyukai Uniqlo adalah kemampuan Uniqlo untuk melengkapi kebutuhan anak muda saat ini untuk tampil casual, namun tetap bisa mengekspresikan sisi jati diri mereka yang selalu ingin meneriakan sesuatu lewat warna atau simbol-simbol tertentu. Oke, very interesting. Nah, sekarang kita punya video lagi, tapi kali ini mengenai film. Oke, film yang baru pengen keluar ya kamu? Ini adalah film The Maze Runner. Kira-kira seperti apa? Apakah Iko sudah melihat? Belum. Oke, inilah dia. Nonton. Film yang beradaptasi dari sebuah novel bestseller karya James Dashner kembali hadir. Studio movie 20th Century Fox telah memproduksi sebuah film berjudul The Maze Runner. Pleasure Seekers, film bergenre thriller sci-fi drama adaptation ini disutradarai oleh Wes Ball. Berkisah tentang seorang pemuda bernama Thomas yang diperankan oleh Dylan O'Brien ketika terbangun di dalam sebuah lift berkarat dengan sekelompok pemuda lainnya yang terjebak di dalam labirin tersebut. Thomas tidak ingat tentang siapa dirinya ketika berada di tempat yang disebut The Glade. Setiap hari mereka harus berlari dan menyusuri labirin yang berkelok-kelok. Namun bukan itu saja, Griever, monster buas dan ganas siap menerkam siapa saja yang berada di dalam labirin. Dengan banyaknya pemula dalam tim The Maze Runner, Fox tampaknya bertaruh besar untuk film ini. Ball, sang sutradara, hanya memerlukan waktu 42 hari untuk menyelesaikan proses syutingnya. The Maze Runner bisa disaksikan pada bulan September 2014 di bioskop kesayangan Pleasure Seekers. We can't leave. They won't let us. Oke, kayaknya menarik sekali ya filmnya ya. So full of action juga. Agak beradrenalin. Iya, betul sekali. Oke, Pleasure Seekers, jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita akan kembali lagi bersama dengan Iko, dan kali ini kita akan tantang Iko, ya kan? Tetapi tidak dengan bela diri dan tidak dengan darah-darah dan lebam-lebam, tetapi dengan ice cream.
seperti apa? Don't go anywhere. We'll be right back. Voila, inilah dessert Magnum Pain de Charleroi. Good job, Iko. Terima kasih. Could it be love? Dipersembahkan oleh baru Magnum Pink Pomade dan Magnum Black Espresso. Dua es krim berbeda untuk dua momen yang berbeda. Magnum for pleasure seekers. Baru Magnum Pink Pomade dan Magnum Black Espresso. Dua es krim untuk momen yang berbeda. Magnum for pleasure seekers. Baru Magnum Pink Pomade dan Magnum Black Espresso. Dua es krim berbeda untuk dua momen yang berbeda. Magnum for pleasure seekers. Baru Magnum Pink Pomade dan Magnum Black Espresso. Dua es krim untuk momen yang berbeda. Magnum for pleasure seekers. Baru Magnum Pink Pomade dan Magnum Black Espresso. Dua es krim berbeda untuk dua momen yang berbeda. Magnum for pleasure seekers. Baru Magnum Pink Pomade dan Magnum Black Espresso. Dua es krim untuk momen yang berbeda. Magnum for pleasure seekers. Baru Magnum Pink Pomade dan Magnum Black Espresso. Dua es krim berbeda untuk dua momen yang berbeda. Magnum for pleasure seekers. Baru Magnum Pink Pomade dan Magnum Black Espresso. Dua es krim untuk momen yang berbeda. Magnum for pleasure seekers. Could it be love? Dipersembahkan oleh Oke, pleasure seekers, back on time for Magnum. Kita akan membuat Magnum Pain de Charleroi. Nah, sekarang kita akan melihat ingredientsnya apa aja. Gue tahu artinya itu. Apa artinya? Susah. Raja roti. Betul sekali. Oke, ingredientsnya adalah roti, kemudian ada chocolate sauce, pisang, strawberry, ada choco ball cereal, dan juga ada almond, dan also ada mint leaves. Kemudian akan ada ice cream juga dari Magnum, ada classic Magnum, dan juga chocolate brownie Magnum. Kita mulai dengan roti ya, roti tawar, roti putih yang harus dipotong-potong. Ini adalah pisau. Hati-hati, harus dipisahkan dari kulitnya terdahulu. Oke. Gampang ini mah, tenang aja. Kemudian kita potong jadi kotak-kotak ya. Dan dipanggang. Ya. Dituangi maple syrup secukupnya. Kemudian susu kental manis.
Kemudian rotinya harus dibalik dengan hati-hati supaya tidak berantakan. Langsung sini ya? Langsung sini, tapi karena Iko film action pasti cepat. Nah, oke. Lalu kita lanjut dengan whipped cream. Whipped creamnya dipakein di tengahnya. Kita bikin kayak semacam bunga dengan pisang di sekitarnya. And by the way, tau nggak kalau ternyata pisang itu mengandung serat yang tinggi, jadi kamu tuh bisa kenyang lebih lama. Dan sebuah pisang yang ukuran besar sekitar 136 gram, ternyata mengandung 487 mg potasium yang mewakili 10% dari kebutuhan potasium harian. Dan potasium ini penting loh untuk membantu menjaga kesehatan jantung dan tekanan darah. Kemudian setelah pisang, kita tambahkan stroberi di sekitarnya untuk membuat bunganya lebih cantik lagi. Oke, nah setelah kita hiasi dengan buah-buahan, selanjutnya kita akan mengeluarkan ice cream. Kita akan pakai adalah Magnum Mini Chocolate Brownie dan Magnum Mini Classic. Oke, saya taruh di sini. Kita akan membuat ice creamnya berdiri di atas piringnya. Jadi kita harus memotong ujungnya terdahulu. Oke, lalu es krimnya kita dip ke dalam chocolate sauce. Kemudian kita pakein choco balls. Ya. Lalu diberdiriin. Oke, sekarang kita lanjut dengan ice cream Magnum Mini Classic. Kita lakukan proses yang sama, tetapi kali ini dengan milk chocolate dan almond. Kita taburin chocolate sauce di atas strawberry, banana, dan juga toastnya. Ya, dan untuk final touch, kita pakein daun mint untuk memberikan aksen segar. Itu cara yang bagus. Voila, inilah dessert Magnum Pain de Charleroi. Yeah. Good job, Iko. Terima kasih. Oke, pleasure seekers, inilah dia dessert Magnum Pain de Charleroi. Iko, thank you banget. Sama-sama. Keren banget ternyata di dapur, ya kan, selain di film juga. Tapi ngomong-ngomong, ada project lain nggak nextnya? Lagi produksi, cuma belum syuting. Insya Allah mungkin Oktober lah kita mulai syuting. Boleh tahu title-nya? The Night Conference. Oke. Tapi saya nggak main situ. Di belakang layar. Di belakang layar. Oke. Kalau gitu thank you banget Iko. Sama-sama. Sukses untuk semuanya syutingnya, film berikutnya. Jangan lupa saksikan Time for Magnum setiap hari Sabtu jam 4 sore hanya di Metro TV. Ada food, fashion, pleasure. See you guys next time. Bye. Superboys need supergirls. Supergirls need superboys. Wanna fly away from our sugar world, super world. Superboy needs superdoll. Superdoll needs supertoy. Wanna fly away from our shiny world, sugar world. Dipersembahkan oleh